Sekarang usia aku begini, Bu, saya tidak pernah pacaran sama laki-laki karena laki-laki itu boleh poligami. Tidak mau saya. Perempuan pun Pasti. saya kungai. Iya, itu nih karena toh mau kam masuk dulu ini bicara dia masuk ini anti kamu caranya nih apa ini toh jadi begitu saja saya Bang Suma maksudnya saya kan tahu lah karena saya juga punya kakak ada yang mualaf apa toh saya tidak jadi keberatan bagi saya kalau mau menikah muslim. Terus tapi kan saya juga tidak bisa munafik bahwa hal yang saya tidak suka dari agama Islam itu bahas tentang poligaminya. Karena maksudnya nanti nangai mi nalia perempuan cantik mi dari kita anak-anak tungai itu mau poligami karena di Islam. Oh, enggak boleh begitu, enggak boleh. Itu enggak boleh. Bukan Jadi begitu konsep poligami. Cuma minta maaf saya tanya ke secara pribadi tuh ya memang seharusnya itu ranah pribadinya kita. Tapi buat saya mengajukan pertanyaan itu untuk mau tahu sosoknya Bang Suma. Jadi karena tidak berpoligami, jadi mungkin ya insya Allah saya mengikuti beliau. Alhamdulillah. Jadi gini Ibu, saya itu sendiri ya dari tahun 2021 saya sendiri. Kalau saya itu mau seperti laki-laki lain, saya sudah menikah dan sembarang menikah dan asal-asal nikah dan saya bisa nikahi banyak wanita. Saya punya modal untuk itu. Tapi saya mencari istri itu sebagai pakaian. Pakaian di dunia, pakaian di akhirat. Untuk melindungi saya, melindungi keturunan saya, melindungi harkat martabat saya, melindungi masa depan anak-anak saya. Jadi saya harus mencari yang benar-benar wanita yang pergi tidak datang lagi. Kita hentikan sampai di sini ya, karena beliau sudah pergi tak ada lagi. Jadi kita hentikan dulu sampai di sini membahas tentang itu. Ya, kita kembali kepada teman-teman yang lain yang mau berdiskusi tentang apa aja. Yang pasti tidak boleh kita sembarang milih wanita, nggak boleh. Wanita yang kita pilih bukan hanya modal cantik, modal harta, enggak. Harus yang bisa menjaga perasaan kita sebagai pemimpin, yang bisa menghargai kita sebagai pemimpin, yang bisa menjaga wibawa kita sebagai pemimpin, yang bisa menghargai kita sebagai suaminya gitu. Menjaga mulai dari kaki sampai kepala. Nah, kalau ada wanita yang sanggup menjaga kita seperti itu dan suami ini pantas untuk dijaga seperti itu, maka suami ini pasti juga akan mengayomi dan mencintai istrinya. Itu pasti tuh. Itu pasti. Jadi cari wanita yang betul-betul bisa dunia, bisa akhirat, bisa menjaga kita, menjaga nama baik, menjaga harga diri, menjaga harta dan tapi adakah yang seperti itu? Nah, kita sementara ya menyeleksi, seleksi alam itu pasti ada. Ya toh? Benar nggak? Ah, yang mau mendaftar silakan pesan baju di Bang Suma Zulkifli 15 official. Mantap, Bang. Bercanda. Dede. Iya tahu kan? Iya tahu ah. Iya tahu ah. Bagus nah. Ini Kandito di mana? Alhamdulillah, saya di NTT Gurunda di Komodo. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi akan Dito kupikir sudah seumuran saya, ternyata masih anak-anak kecil. Assalamualaikum. Waalaikum ya ahlan nar. Waalaikum ya ahlil kubur. Janganlah begitu Bang. Saya salam baik-baik ini Bang. Saya juga jawab baik-baik itu. Waalaikum ya ahlan nar. Aduh, kenapa lanjut sih Gurunda. kalian ini? Gimana Bang Suma? Sehat ya Bang Suma ya? Waalaikum ya ahlil kubur. Penghujat ini Gurunda. Iya emang Kristen kan? Dan laksana pasti. Saya belum bilang apa-apa kok bilang menghujat. Gimana sih? Enggak, kalau Kristen itu pasti penghujat. Menghujat Tuhan alam semesta, menghujat Yesus mati terkutuk. Saya beda Bang, saya beda. Kenapa saya beda? Menghujat. Kenapa beda? Saya tidak menghujat. Yang mati di atas disalib digantung terkutuk itu siapa? Saya tidak menghujat, saya pasti Anda ingin mengatakan Yesus, tapi kan Anda menghujat.
Anda nuduh Yesus mati terkutuk itu menghujat. Yang gini bukan menuduh, faktanya banyak. Artinya Yesus itu memang mati. Kenapa menghujat? Mati terkutuk. Iya. Hah? Iya, disalib kan dia. Kenapa? Jadi terkutuk dia. Iya, Itu dia Anda jadi terkutuk. Memang Itu Anda kenapa? hujat. Itu Anda hujat. Bukan hujat. Siapa Loh, yang menghujat? coba apa sebabnya Kecuali gini, Yesus Bang. terkutuk? Dosa Gini, apa Bang. yang Yesus lakoni sampai dia terkutuk? Coba. Kecuali dia tidak disalib, lalu saya bilang dia disalib. Itu Memang dia menghujat. tidak disalib, bukan Yesus yang disalib. Siapa Bukan. bilang? Siapa Yang disalib bilang? itu orang terkutuk. Siapa bilang? Yesus Yang tidak disalib disalib? itu orang terkutuk. Siapa yang bilang, Bang? Ulangan 21 nomor Jangan 22 23 yang ngadi-ngadi. bilang. Paulus juga bilang, Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas Ini, pohon. Bang. Yesus terkutuk. Kalian jangan ini Yesus fakta terkutuk. Jawab sejarahnya dulu, itu jawab dulu. kalian Yesus jangan terkutuk. tutupi fakta sejarahnya. No. Sejarah nenek Mukiper. Jangan- Kutanya dulu, janganlah. apakah menurut saudara Yesus itu terkutuk? Iya, betul. Nah, Kenapa? itu. Berarti Anda menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Loh, tadi Anda mengatakan Yesus terkutuk. Siapa yang menghujat katanya? Ya dia memang begitu, dia mati, dia jadi terkutuk karena Bang Loh, Suma, karena karena apa? saya. Karena apa? Itu, Kenapa dia? karena kamu. Kenapa Anda memfitnah Yesus bahwa dia terkutuk? Kenapa? Yang memfitnah Yesus itu adalah kitab yang menyatakan dia tidak disalib. Itu Itulah memfitnah makanya aku dia. bilang tidak Kristen kalau bukan penghujat. Kitabmu yang menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Kitabmu yang yang mengatakan menghujat Yesus terkutuk. Kitabmu kan? Lah, emang iya benar. Kenapa? Tuh Anda membenarkan. Kenapa Anda memfitnah itu Yesus terkutuk? tidak- Kenapa? Apa salah Yesus? Apa salah Yesus sampai dia harus terkutuk Kecuali menurut dia Anda? tidak disalib, baru saya bilang disalib, itu menghujat, Bang. Orang disalib itu karena dia terkutuk, betul? Iya, kenapa? Sekarang apa kutukan Yesus? Apa kutukan Tuhan kepada Yesus sampai dia terkutuk? Iya, karena dia disalib. Sampai dia disalib. Kenapa? Yang mengutuk di sini Tuhan atau siapa? Yang menjadikan dirinya terkutuk karena dosa Bang Di Suma dan mana dosa dia? semua Di manusia. mana dia menjadikan dirinya sebagai kutuk? Di mana? Di mana dalilnya? Bagaimana jadi terlalu banyak? Terlalu banyak. Mana? Satu aja. Satu. Aku menjadikan diriku kutuk. Di mana itu? Memang secara eksplisit tidak ada perkataan Yesus seperti Makanya itu. aku bilang agamamu itu agama yang dilahirkan dari penghujatan kepada Yesus, Tidak ada. kepada Tuhan. Agama Tidak Kristen ada. agama penghujat Tuhan. Agama Tidak Kristen ada, anti Yesus. Bang. Itu asumsi, Bang. Asumsi. Kok asumsi? Sekarang yang mengutuk, yang punya kedudukan untuk mengutuk siapa? Tuhan kan? Ya, kenapa? Sekarang apa alasan Tuhan mengutuk Yesus? Karena dia menanggung dosa semua manusia. Alamak. Alamak. Coba pingsan kamu dulu, Bang. tunjukkan Jangan pingsan. dalilnya. Santai, Bang. Santai, Bang. Santai. Coba kamu tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan mengutuk orang lain karena dosa orang lain. Tunjukkan. Loh, Kak, saya tidak membahas tentang agama Yahudi. Loh, Yesus orang Yahudi. Iya, tapi kita tidak agama Yahudi. Makanya benarlah yang saya katakan, Kristen itu agama yang menghujat Tuhan dan menghujat Yesus. Itulah Kristen. Itu asumsi, Bang. Suka-suka tahu lah. Mana dalilnya Tuhan yang mengutuk Yesus? Dia baca di Yohanes itu, Injil Yohanes. Dia menjadi Yohanes kutuk berapa? karena dia menghapus dosa dunia, dia memikul dosa dunia. Sekali Di mana konsepnya Yesus memikul dosa dunia di mana? Di mana? Saya kasih dalil pun kamu pasti ngeyel. Kasih saya dalil. Di mana Yesus memikul dosa dunia di mana? Gini ya, asal jangan ngeyel ya. Kalau Enggak. saya kasih data kamu jangan ngeyel ya. Yes. Oke. Baik. Baik. Ya, jadi teman-teman dengar ya pernyataan si Bang Suma, dia tidak akan ngeyel kalau saya kasih data. Iya. Oke.
Nah, mau lihat ini kejujuran Bang Suma ini. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Itu justru hujatan pengarang kitabmu mengatakan anak manusia sebagai anak binatang. Ini itu analogi. Kamu harus bedakan mana itu, bukan dia mengatakan Justru dia anak itu domba. hujatan pengarang Nah, itu Bible kan. mengatakan Jadi ternyata anak Maria Bang Suma sebagai dia suka anak ngeyel. binatang. Sekarang kutanya sama Dia kamu, dibilang Yesus diminta itu data. Saya kasih data. Kamu itu ngeyel. pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Itu perkataan Yohanes. Murid yang paling Yohanes. dekat dengan dia. Yohanes siapa yang mengatakan begitu? Yohanes siapa lagi? Yohanes Iyalah. murid Yesus lah yang paling Yohanes dikasihi oleh murid Yesus. Yesus. Yohanes murid Yesus mengatakan kalau Yesus itu adalah anak domba, betul? Lihatlah anak domba itu merujuk kepada perjanjian lama di mana anak domba sering dikorbankan. Saya jangan ajarin saya kalau tentang data. Jangan ajarin saya. Berarti Yohanes menuduh Yesus itu anak domba. Bukan menuduh, Bang. Aduh. Itu dia menganalogikan karena konsep pengorbanan itu adalah anak domba. Kutanya dulu Gimana pakai sih logika, kamu ini? pakai logika. Menurut Elohim, Yesus itu anak apa? Menurut Elohim, Yesus itu banyak predikatnya. Anak domba Allah, anak Allah. Yang saya kan? tanya, menurut Elohim Yesus itu siapa? Banyak. Ada anak Allah, ada anak domba. Di mana Ya kan? Tuhan pernah mengatakan Anak domba Yesus anak domba? Di mana pernah ada tertulis Elohim mengatakan Yesus anak domba? Di mana itu? Di mana? Begini, Bang, ya. Jadi Kalau saya kasih dalil, dengarkan. kasih dalil. Menurut Elohim, Yesus itu adalah anak Elohim. Anak Allah. hamba. Ya. Anak hamba Allah. Allah berarti. Ya. Nah, anak Allah. menurut Kristen, Yesus itu anak binatang, anak domba. Mana yang Bukan betul? menurut Kristen. Siapa menurut Kristen? Mana yang betul? Mana yang betul? Elohim Semua atau Kristen? betul, semua betul. Apa yang salah? Oke. Semua betul. Dia Oke, anak Allah. baik. Dia juga Oke. disebut dengan anak kalau Anda domba mengatakan, Allah, karena kalau Anda dia yang mengatakan, menggantikan. itu coba. Ini konsep korban dalam perjanjian lama Anda harus pahami dulu. Binatang. Gitu. Binatang kan? Ya, konteks korban dalam binatang. Binatang Ya kan? Binatang ya, perjanjian lama. binatang itu kan? adalah gambaran Binatang. di mana pengorbanan Yesus yang akan Binatang datang kan? yang Jawab telah dulu. dibuatkan Jawab oleh dulu, para binatang kan? nabi. Binatang kan? Iya, benih binatang, betul. Di Anak mana domba. konsepnya Ya. menebus dosa dengan darah manusia? Itu konsep dari Allah. Di mana Mana? konsepnya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan Gam- dalilnya itu- di perjanjian lama nebus dosa dengan darah manusia. Gini, binatang itu adalah gambaran, bosku. Ya. Nah, syarat untuk menjadi korban adalah tidak bercela dan tidak ada celanya. Nah, pertanyaan saya, di mana manusia yang tidak ada celanya? Di mana? Selain daripada manusia Yesus Kristus. Gitu. Kenapa kamu harus mengorbankan manusia? Siapa yang ngajarin? Iya, harus ada darah yang ditumpahkan. Darah untuk apa? menebus Darah itu. manusia atau darah hewan? Iya, tadinya gambaran itu adalah darah binatang, yang kemudian itu adalah merupakan penggenapannya. Korban yang sempurna adalah korban Yesus Kristus. Anda Di mau terima mana? atau Siapa yang tidak? ngajarkan? Siapa yang ngajarkan korban manusia? Siapa yang ngajarkan? Apa yang ajarkan? Siapa? Itu Iya konsep, dong. Itu Iya dong. agenda Imamat dari satu. Allah, Bang Suma. Imamat 1 nomor 2. Ajarkanlah kepada orang Yahudi
apabila ia ingin berkorban, maka korbankanlah hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Betul, itu betul. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, bahwa setiap kaum diberi perintah hukum-hukum syariah, korban dengan hewan ternak, domba, kambing, sapi, Ya, itu lembu, kan sama. Quran. Nah, Yahudi juga begitu. Quran. Imamat 1 nomor 2. Sekarang Kristen korbannya manusia itu ilmu dari mana? Jawab. Itu adalah gambaran, Bang. Iya, Perjanjian itu adalah lama. gambaran. Itu ilmu dari mana? Yes, ya gini, Allah Hei. tidak mengendaki untuk darah binatang. Cuma dia sedang mempersiapkan anaknya yang tunggal untuk Ilmu menjadi dari mana Anda korban yang dapatkan? sempurna. Yang ngajarin Kalau Anda kayak binatang, begitu itu siapa? Gini, Yang ngajarin kalau Anda itu binatang, siapa? Dia yang ngajarin Anda mengorbankan darah manusia itu siapa? Dia berdosa, Yang dia mengajarkan mempersembahkan korban manusia itu siapa? Sabar dulu saya jelaskan. Yang Bangku. mengajarkan Anda korban manusia itu siapa? Sabar Orang dulu saya bebas. jelaskan abangku. Nggak ada, nggak Yang usah. ganteng. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu supaya kau bisa Nah, waras. paling di kick ini. Oh iya dong, kick ini. wajib. Ngapain saya diskusi sama orang tolol? Ngapain? tolol gimana? Orang nggak bodoh. Saya menjawab. Orang bahlul. Orang bahlul kayak kau ngapain diskusi dengan orang tolol? Mending saya Bang diskusi Suma. sama biawak daripada orang gila Bang kayak kau. Suma, katanya, Turun. Katanya hebat lawan saya aja Jangan itu Lukas. Turun. Kau ke gereja cium pantat pendeta biar kau waras. Capek saya. Kasih bersepuluh sana. Capek saya ngajarin kau. Pertanyaan saya kau nggak jawab. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda korbannya korban darah manusia? Apa jawabannya? Ya jangan lebih di mana? Cukup. Gambaran Cukup. Lukas. Cukup. Nggak perlu berlama-lama sama orang bodoh. Nggak perlu. Kalau Anda benar, jawabannya tentu Anda bisa. Yang ngajarkan adalah Allah, Elohim. Dalilnya ini nih. Nah, itu baru top. Ini kau cuma nyebrang ke ajaran pagan. Siapa yang mau ngikutin itu? Siapa yang mau ikutin agama paganmu? Siapa mau mendengarkan? Cukup bagi netizen mendengarkan. Begitu ditanya tentang itu, satu hal yang sangat prinsip dalam keyakinan Anda tidak mampu menjawab. Itu udah cukup. Yang kedua, ketika kemudian ada pertanyaan kepada saudara bahwa kenapa Yesus harus Anda imani terkutuk? Kenapa dia harus Anda fitnah terkutuk? Karena dosa-dosa. Di mana dalilnya Tuhan menghapus dosa manusia dengan membunuh dan mengutuk hambanya yang suci? Mana dalilnya? Anda nggak bisa nunjukkan. Ya udah cukup. Daripada Anda semakin malu, mending ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa sadar, oh ternyata selama ini saya dibodohin ya. Iya ya. Selama ini saya nyembah Yesus, korbankan Yesus, mengutuk Yesus, apa dasarnya ya? Oh ternyata dasarnya cuma karena ingin dipungut perpuluhan. Oke? Nah sekarang sudah banyak narasumber. Saya rehat sejenak ibadah. Adik-adik silakan dilanjutkan. Kita kumpul lagi ya. Assalamualaikum Siap, Dinda. Silakan Dinda. Waalaikumsalam. Ada Uniripa, Kandito, Kita Diansa, sapa dulu. Bunda Rahma. Ya silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Uni, Insyaallah mau semoga sehat. silakan mau nunggu attend dulu atau gimana Uni? Mungkin saya mau bernarasi sedikit mumpung ada di Komal ini dan banyak penontonnya. Mungkin termasuk juga saya ingin memberitahukan kepada teman-teman muslim di mesiyah.org, di mana di situ adalah website menjawab terdokumentasi menggunakan literasi. Teman-teman bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ke kami. Ini adalah website para apologet ya. Bang Ardiansah juga sudah menjadi di situ menjadi penulis di situ ya. Jadi Bang Ardiansah bisa mengisi kapanpun ketika dia punya waktu. Dan kemarin saya bercerita tentang pengalaman berdiskusi dengan salah satu pendeta bernama Christian Apologi, dan dia masuk ke koma saya dengan mengajukan satu pertanyaan. Katanya Nabi Muhammad ummi dalam surah Al-A'raf ayat 157, tapi kenapa dalam surah Al-Bayyinah
ayat kedua Nabi Muhammad itu bisa membaca dengan dalilnya yatlu suhufan mutahharah, dan alhamdulillah saya sudah mendokumentasikannya di mesia.org. Mungkin saya spill dulu kepada teman-teman biar nanti bisa mengambil literasinya, karena saya mengutip literasi dari kitab Al-Qurtubi untuk menjawab ini. Saya kasih panduan sedikit, izin teman-teman ya, izin Bang Ardiansa dan Bang Zuma ya untuk menampilkan literasinya biar teman-teman bisa Ini nanti membukanya. promoin YouTubeku ya nanti. Oh iya teman-teman, insya Allah saya lupa taruh di komunitas. Teman-teman silahkan saya kasih panduan pertama untuk melihatnya. Buka di Google itu mesiah.org sebentar. Ya saya izin. Ini teman-teman kalau ingin dapatkan literasinya ada di sini ya. Nah, buka mesiah.org maka akan ada tampilan seperti ini. Lalu teman-teman akan bertemu dengan menu di sini menjawab syubhat, klik di menjawab syubhat. Lalu di sini syubhat tentang Al-Qur'an, tentang surah Al-Bayyinah, diklik. Ketika teman-teman mengklik akan bertemu dengan menjawab surah Al-Bayyinah. Nah, diklik menjawab surah Al-Bayyinah, di sini sudah jelas. Di sini saya tampilkan menjawab surah Al-Bayyinah, menjawab pertanyaan pendeta. Nabi katanya Umi, tapi kok bisa baca dalam surah Al-Bayyinah. Nah, dan di sini pun videonya ditampilkan, potongan pertanyaan dari pendeta tersebut. Di website ini ditampilkan videonya. Ya. Di sini ditampilkan video pertanyaan pendeta. Hanya singkat saja pertanyaannya, yang penting bukti kalau memang ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa di video yang telah saya potong tersebut teman-teman bisa lihat lanjutannya di YouTube Mesia X Unirifa atau Rifa MOW. Nah, pertanyaan di sini dia mau membenturkan antara surah Al-A'raf ayat 157 bahwa Nabi adalah bersifat ummi, tapi tiba-tiba dalam surah Al-Bayyinah Nabi itu bisa membaca. Maka saya mengutip literasi dari kitab Imam Al-Qurtubi jilid ke-20 halaman 612. Di sini dijelaskan bahwa ya teman-teman bisa tahu di sini bahwa maksudnya ya telu dari kata tala ya telu tilawah artinya itu melantunkan. Ya, artinya melantunkan. Ya, bukan berarti membaca teks tertulis begitu. Nah, di sini kita akan mendapatkan jawabannya. Ya. Nih, ini dia. Kata yatlu. Kata yatlu berasal dari kata tala yatlu tilawah. Nah, ini literasinya langsung saya tuliskan bahwa ini ada dalam kitab Al-Qurtubi. Jadi teman-teman bisa, kalau misalkannya sewaktu-waktu terjadi perdiskusian antara teman-teman Muslim dengan teman-teman Kristiani, cepat-cepat lari ke website Unirifa. Di situ sudah ada literasinya yang langsung saya fotokan. Dan bisa kalian lihat di situ secara komprehensif, dan datanya itu saya ambil langsung dan saya berikan footnote-nya. Mungkin itu Bang Ardiansa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Muslim yang selama ini mungkin gregetan dengan pertanyaan bodoh para pendeta dan juga pertanyaan bodoh para umat Kristen. Dan juga di situ yang sering menulis ada Alfi diantaranya. Alfi sudah banyak sekali menulis dan Masya Allah luar biasa. Saya kasih contoh tulisan dari Alfi. Alfi memang ada keterbatasan dalam public speaking, tapi Alfi bisa menjewantahkan keilmuannya di tulis menulis ini. Di sini tentang menjawab tuduhan bahwa penulis Al-Quran tidak jelas. Kita klik di sini, maka teman-teman akan mendapatkan jawaban dari Alfi. Nah, di sini Alfi juga akan menunjukkan video dan foto-foto tentang tuduhan di TikTok. Lalu nanti Alfi akan menuliskan di sini dalam buku The History of the Quranic Text. Alfi menunjukkan literasinya. Jadi literasinya itu difoto langsung. Di sini jelas pada halaman 72, 73 dijelaskan begini. Di sini Alfi menunjukkan penjelasannya. Bahkan Masya Allah ya, Masya Allah di sini kami berusaha seakademis mungkin. Ya, seakademis mungkin. Artinya kami bawa literasi dalam menjawab. Website ini diupayakan seakademis mungkin ya. Terima kasih, itu aja mungkin. Dilanjut Bang Ardiansah, kalau kita tunggu Kristen, mungkin saya lebih ingin. Oh iya, jangan lupa teman-teman di YouTube Zulkifli M. Abbas, di YouTube teman-teman yang sedang live saat sekarang ini, Bang Ardiansah itu punya YouTube, namanya Tunjukin adalah dong. Ardiansah. Ya, ini saya Bang tunjukin Ardi, dulu. Bang Ardi. Bang Ardi ya. Nah, tunjukin Teman-teman ini. silakan di-subscribe karena Bang Ardiansah juga punya kapasitas menjawab dengan caranya yang berbeda mungkin dengan kami, tetapi tetap saja ini sangat
bisa mengukuhkan, menguatkan kita para apologet dalam saling menjawab, di mana Bang Zuma memiliki metode berbeda, saya memiliki metode berbeda, tapi saling melengkapi, bukan saling menista dan saling menghantam ya. Contoh ini adalah YouTube-nya Bang Ardiansah, namanya Bang Ardi. Silakan teman-teman di subscribe ya. Saya belum subscribe nih, saya subscribe. Teman-teman di sini Bang Ardiansah akan menampilkan diskusi-diskusi Bang Zuma, dan teman-teman akan semakin banyak lagi mendapatkan jawaban-jawaban dari fitnah keji para kaum salibis. Nah, ya, ini upaya kita untuk menyirami laman sosial media, platform apapun, platform TikTok, YouTube, kemudian website, untuk menyuarakan. Ya, lanjut. Enggak, ada musik aja, itu Bang. enggak. Oh ya, musiknya yang kecilin yang musik yang nang YouTube soalnya yang kecilin lagi. Iya, kecilin. Oke. Klik link yang ada di bio saya ya teman-teman. Kalau bingung nyari di YouTube, teman-teman bisa klik biografi di TikTok ini. Di bio itu ada link YouTube tuh, langsung diklik gitu aja. Atau kalau langsung mau lari ke YouTube bisa ketiknya adalah @BangArdi_official gitu, kasih @BangArdi_official, gandeng semua tuh, Ardinya pakai Y bukan pakai I gitu ya teman-teman. Lanjut Uni Diva, mohon maaf ganggu waktunya Uni, lanjut. Commute commute. Ya, menjelang Bang Zuma selesai dari sholat, saya mau memberikan kajian tentang soteriologi. Teman-teman, ini hal yang ada juga di mesiah.org di bab perbandingan agama. Nanti ada di situ ilmu Islamologi, definisinya apa, teologi, kristologi, dan juga soteriologi. Nah, soteriologi adalah sebuah kajian dari kata soterio ya, atau soterios, atau bahasa Yunaninya itu artinya adalah keselamatan ya. Logos, ilmu. Jadi soteriologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Dan tahukah teman-teman fakta menarik tentang soteriologi ini? Dalam iman Kristiani terjadi sangat banyak sekali perdebatan. Di antaranya adalah soteriologi perspektif universalisme. Nah, gereja yang menganut soteriologi universalisme ini termasuk Katolik ketika ada Konsili Vatikan kedua, di mana menurut mereka keselamatan itu dimiliki oleh seluruh manusia. Pada saatnya Tuhan mereka akan menyelamatkan seluruh manusia apapun agamanya. Nah, kemudian ajaran ini juga dianut oleh Kristen progresif. Pendeta Brian yang berhenti menjadi pendeta kemudian menjadi konten kreator, teman-teman bisa tahu ya, dia menganut paham soteriologi universalisme. Nah, artinya dia percaya bahwa Tuhan mereka akan menyelamatkan seluruh manusia tanpa memikirkan apa agamanya. Yang kedua adalah Calvinisme. Calvinisme ini dianut oleh pendeta Ezra Soru dan juga Pak Budi Asali, di mana dia percaya bahwa Tuhan itu punya hak otoritas untuk memilih siapa saja yang diselamatkan. Artinya Tuhan pilih-pilih, nggak peduli, tidak ada syarat, suka-suka Tuhan. Tuhan mau pilih penjahat seperti memilih Paulus kek, Tuhan mau memilih pesundal untuk dipilih kek, terserah Tuhan. Tuhan tidak memilih Pak Gus Dur dan Mahatma Gandhi yang baik dan mendapatkan Piala Nobel pun, itu urusan Tuhan. Jadi Tuhan ini tidak memiliki syarat kamu berbuat baik, karena perbuatan baik tidak menjadi asbab kamu selamat. Ini konsekuensi logiknya agak mengerikan ya, karena dalam internal mereka sendiri pun masih berdebat bahwa seolah-olah Tuhan sangat pemilih dan pilih-pilih, dan Tuhan kayak suka-suka dia gitu kan. Nah, kalau Armenian itu lebih mengatakan bahwa Tuhan itu memilih berdasarkan manusianya mau atau tidak dipilih. Nah, lebih make sense ya, lebih make sense yang Armenian kalau menurut saya sendiri gitu. Karena kalau Pak Budi Asali dan Pak Pendeta Ezra Soru menggunakan paham Calvinisme ini menunjukkan bahwa Tuhannya tidak maha kasih ke seluruh alam ya. Beda dengan Islam yang konsep keselamatannya jelas, bahwa Allah itu bukan berdasarkan amalan kita selamat, tetapi berdasarkan rahmat Allah, dan amalan Suaranya bisa kok menjadi berubah asbab nih? rahmat Allah. Suaranya berubah. Oh ya, tadi katanya terlalu dekat. Ya. Nah, jadi ini yang akan saya bahas beberapa, mungkin 3 hari ke depan di Komal saya ataupun di YouTube. Soteriologi ini bab yang banyak menimbulkan perdebatan di kalangan Kristen sendiri. Nah, di dalam Islam pernah terjadi diskusi antara Wasil bin Atha dengan sahabat Hasan Basri, ketika Wasil bin Atha bertanya, para pelaku perbuatan besar itu masuk ke ranah apa? Kafirkah atau masih disebut orang beriman? Konsekuensinya kan apakah mereka masuk surga atau neraka? Padahal dalam banyak sekali hadis
Rasulullah meriwayatkan bahwasanya Allah mengampuni semua dosa kecuali musyrik. Ya, makanya setiap umat Islam itu walaupun berdosa banyak tetap masuk surga pada akhirnya. Tetapi ingat, kalau dosanya banyak maka tentu dia akan bertanggung jawab dulu. Ini bentuk keadilan Allah Azza wa Jal. Makanya kita tidak menggampangkan dosa besar dan dosa kecil. Dalil-dalil ini ada di dalam mesia.org bab soteriologi, perbandingan antara keselamatan perspektif Kristen dan juga Islam. Akan saya tuliskan literaturnya menggunakan jurnal dan juga literasi dari kalangan Kristen sendiri dan juga literasi Islam. Saya gunakan jurnal-jurnal dan saya gunakan buku-buku yang ada karena saya mau kita betul-betul akademis dalam website ini. Nah, mungkin itu saja. Bang Zuma monitor sudah hadir? Biar kita kasih ke Bang Zuma lagi, teman-teman. Belum. Kita sapa dulu. Oke, Bang Ardiansa silahkan. Enggak, lanjut aja nih, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan dulu. Ya. Bang Zura, halo. Muslim atau Kristen, Bang? Zura? Halo? Monitor Bang Zuraris. Muslim atau Kristen, Bang? Hah? Bah. Oke, dalam hitungan ke 3000 Anda akan kita keluarkan kalau nggak bersuara. Ya. 3000. Udah. Bang Arman, Muslim atau Kristen, Bang? Arman? Yang naik kok membisu semua ini, gimana ini? Bang Arman? Oke, saya turunkan ya. Lanjut Uni. Ya teman-teman, kalaupun ingin membahas tentang soteriologi ini, saya ingin mendiskusikannya dengan para pendeta. Nanti insya Allah saya akan coba untuk menghadirkan Pak Pendeta Budi Asali karena dia salah satu penganut Calvinis dan dia sama dengan Esra Soru ya. Pertanyaan yang muncul dari berdebat internal mereka sendiri, saya juga pernah rekam bagaimana Pak Pendeta Budi Asali mempertanyakan kepada orang-orang Armenian, apakah ketika Yesus memberikan keselamatan kepada orang Kristen itu kekal tidak keselamatannya? Artinya keselamatannya bisa diambil tidak? Nah, konsekuensinya ada dua, teman-teman. Kalau menurut orang Calvinis, keselamatan yang diberikan Yesus kepada orang Kristen itu tidak akan pernah berpindah kepada siapapun. Contoh, Bang Ardiansah dibaptis dalam ajaran Calvinis, maka otomatis dia telah dipilih menjadi orang yang diselamatkan oleh Yesus. Dia tidak bisa menolak itu. Bang Ardiansah menurut orang Calvinis akan dijaga oleh Tuhannya, tidak akan pernah berbuat jahat sama sekali. Dan itu tidak make sense karena faktanya tidak ada satupun umat Kristen yang tidak akan pernah berbuat jahat sama sekali. Upah dosa adalah maut ya, tidak ada dosa besar dosa kecil. Sementara upah dosa adalah maut dan bertentangan kemudian dengan doktrin karena doktrinnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, yang kedua adalah konsekuensinya. Kalau Calvinis ini dipahami oleh Pak Pendeta Esra Soru dan Pak Budi Asali, maka kemudian ketika Bang Ardiansah dibaptis dan dipilih menjadi Kristen Calvinis, walaupun dia berbuat dosa apapun, dia tetap selamat karena keselamatan tidak bisa dipindahkan. Nah, mengerikan sekali ya. Calvinis ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap ini. Pertama, konsekuensinya Tuhan pilih-pilih suka-suka dia. Yang kedua, Tuhan tetap akan memasukkan di mute, brother, di-kick ini Bang Zuma nanti kena apa ini? Tolong ya, kalau yang ada musik di sampingnya jangan naik. Karena ini di live kan di YouTube-nya Bang Zuma dan di YouTube teman-teman Muslim. Kalau ada musik nanti mereka ke terganggu nanti YouTube-nya. Nah, jadi inilah kenapa saya katakan kita bisa mengupas tuntas ajaran umat Kristiani yang memiliki konsekuensi logik bahwa pada akhirnya Tuhan akan terlista dengan sendirinya. Di mana Tuhan dalil-dalilnya memang ada seperti aku yang memilih engkau. Jadi kalau dalam Calvinis, kalau seandainya Bang Ardiansah, saya, Bang Zuma tidak menjadi Kristen, itu bukan salah kita, tapi salah Tuhannya, karena Tuhannya nggak milih. Begitu ya. Kalau Armenian masih mending, dia masih memiliki sudut pandang bahwa keselamatan itu tergantung nanti manusianya mau nggak dipilih. Ya, bukan berarti saya mau menyamakan dengan Islam ya, karena dalam Islam sendiri memang Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri.
Jadi kita yang memilih, tidak ada kesalahan Tuhan, bukan Tuhan yang bukan Tuhan yang dengan kejamnya, oh ya udah saya nggak suka dengan orang ini masuk ke neraka. Oh saya sudah tidak suka, saya suka dengan orang ini masuk ke surga. Bukan, tetapi kita diberikan hak pilih. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat hadis mengatakan umatku akan dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Ya, Rasulullah SAW mengatakan hal itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Rasulullah SAW menjamin, bahkan ada jaminan 600.000 umat Nabi Muhammad yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, jadi masuk surga itu juga ada beda ya, dihisap, tanpa hisap, dan juga disiksa dulu. Nah, tetapi dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, setiap yang mengaku Allah adalah Tuhan, Rasulullah Muhammad adalah Nabi, dan tidak mengingkari hari itu, tidak musyrik, tapi melakukan dosa-dosa yang akan ditebus nanti di neraka jahanam, pasti tetap ujung-ujungnya di surga Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus yang adalah juru selamat yang telah mati di tiang salib mampu mengeluarkan manusia yang sudah masuk neraka dari neraka? Tidak bisa. Bahkan menghujat Roh Kudus pun Yesus tidak mampu tebus itu. Jadi kalau secara otoritas, lebih tinggi otoritas Nabi Muhammad ketimbang Yesus sendiri. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah hak otoritas mengeluarkan manusia dari neraka, tapi Yesus tidak mampu. Jangankan mengeluarkan orang dari neraka, meletakkan siapa yang duduk di kanan dan di kirinya, Yesus tidak mampu di surga. Jadi kalau kita bandingkan Tuhannya umat Kristen dengan Nabi kita Muhammad SAW, mohon maaf, berdasarkan literasi ini tidak ada apa-apanya Yesus dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mohon maaf, saya pernah membandingkan, saya tidak mau membandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Saya bandingkan dengan Bang Zuma saja atau dengan Ardiansah. Bandingkan dengan Ardiansah. Pertama, Ardiansah masih normal sebagai manusia, dia punya anak, punya istri. Yesus, Bang Ardiansah bahkan dia menjadi pengajar, dosen. Yesus diterima nggak jadi pengajar? Ditolak. Bang Ardiansah punya komunitas yang disebut dengan APII, bahkan dia menjadi salah satu orang yang ada di strukturnya. Yesus 12 murid aja dia pilih, 2 orang berkhianat. Dia tidak mampu mengatur. Makanya dia naik ke surga karena dia bilang, masih banyak yang ingin aku sampaikan tapi kalian tidak sanggup. Muridnya tidak sanggup atau Yesus tidak sanggup membina muridnya karena 2 orang diantaranya pemberontak. Bandingkan keberhasilan seorang manusia sempurna antara Ardiansah dengan Yesus saja saya bisa bandingkan, bahkan lebih tinggi derajatnya Ardiansah. Kalau kita bandingkan ke ini, ya mohon maaf, saya tidak menghina Tuhan yang umat Kristiani, saya hanya membandingkan kesempurnaan manusia. Bahkan orang yang ada di hadapan saya, Bang Zuma, Ardiansah, dan Kang Dito, itu bahkan lebih sempurna menjalankan sifatnya sebagai manusia dibandingkan Yesus sendiri. Contoh, Ardiansah, Bang Ardiansah pernah nggak gitu mau pergi ke tempat enak-enak gitu, nggak ngajak ibunya, ditinggalin gitu aja? Pernah nggak begitu? Enggak lah. Nah, Yesus saja ke surga nggak bawa ibunya. Nah, ini artinya apa? Bahkan kita manusia biasa lebih memuliakan orang tua kita ketimbang Tuhan umat Kristiani. Ini adalah cara berpikir komparasi apple to apple. Maka selama ini kalau saya membandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad, Yesus dalam perspektif Kristen ya, itu saya merasa terhina. Kenapa Nabi Muhammad itu sangat sempurna sekali akhlaknya, dan sementara Yesus kalau kita baca sangat temperamen, mudah sekali mengutuk, pohon ara yang gak salah dikutuk. Nabi Muhammad bahkan mengatakan, aku datang tidak untuk melaknat, tapi aku datang untuk menjadi rahmatan lil alamin. Wow, keren banget kan Nabi kita. Jadi saya agak terhina kalau seandainya Nabi saya dibandingkan oleh Tuhan yang umat Kristen. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Isa, sungguh tak terbandingkan. Karena dalam Al-Quran sendiri, antara Nabi itu, ya, mereka tidak perlu dibandingkan, ya. Tidak perlu dibandingkan karena mereka memiliki kelebihan satu sama lain. Kita mengimani bahwa Nabi Isa juga adalah Nabi. Begitu teman-teman ya. Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa minimal punya pengikut yang banyak dan juga mampu mengalahkan orang-orang jahat. Yesus pengikut hanya 12 orang, 2-nya berkhianat. Itu pun dia yang pilih. Gitu ya. Ya, silakan teman-teman Kristiani yang ingin membantah argumen saya sebelum Bang Zuma datang, karena saya juga mau melaksanakan ibadah sholat duhur di sini. Kita bergantian, di sini sudah ada Ukti Natali juga dan Bunda Rahma, Bang Kang Dito dan juga Bang Ardiansah. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Masya Allah, Uni Rifa. Ini ada Ukti Natali. Assalamualaikum, Ukti Natali.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Natali cantik. Ukti Natali di mana tuh kok rame itu? Lagi di rumahnya mualaf Tionghoa ini. Wah, masya Allah. Assalamualaikum suaminya. Waalaikumsalam. Saya suaminya. Iya, yang jawab salam yang suaminya aja. Iya. Bang Ardi izin naikin ko Loe Muhammad Loe. Oke, sebentar, aku cek ya. Mana cara nih buka aku. Mana Muhammad Loe. Ada itu. Oh ya, udah naik ya. Dia katanya ini Bang Ardi yang ikut debat biar tambah seru Bang ini Bang. Lu mana? Biasanya Mana tampil Muhammad Loe? kemana-mana. Udah dinaikin kok nggak ada ya? Oh ini udah. Oke, Bang Frans ditahan dulu. Aduh. Bang Frans dari Kristen atau Muslim? Tahan dulu Bang Frans ya. Bang Frans tahan dulu ya. Ya. Oke. Kok Mas? Ya. Ukti Natali itu Bang Muhammad Loe-nya pastikan tidak ada musik di samping ya, biar nggak ke distract YouTube teman-teman yang sedang live. Iya. Tadi ada musik masuk ke dalam. Tiba-tiba ada telepon masuk ini. Oh iya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah down, sudah tidak ada musik, silakan. Ya silakan dinaikkan. Datanya suruh matiin aja Ukti Natali biar nggak ada yang telepon. Enggak dipercaya. Dikirain serius loh Bang Ardi. Loh, iya kan biar nggak ada yang telepon kan, bener nggak? Bentar. Tapi juga konsekuensinya keluar dari TikTok juga karena nggak ada sinyal. Ukti Natali ntar kalau live dipromoin YouTubeku dong ya. Oh udah ada YouTube-nya Bang Ardi. Udah. Oh siap. Alhamdulillah ada. Namanya @BangArdiOfficial. Ya Bang Ardi gitu doang. Ya udah DM aja lah Bang Ardi. Oke, tadi siap. Lanjut. Ya. Nomor WA-nya mau ditanyain sama suaminya. Suamiku minta nomornya Bang Ardi, nggak tahu pengen diajarin apa dia. Minta diajarin Oh ya apa udah, ya tadi Ya. Iya tadi Nomor WA Siap. itu suamiku yang minta loh Bang, bukan aku loh Bang. Iya tahu, iya. Ya tadi nanti. Ini ko Muhammad Lo-nya udah minta permintaan itu Bang Ardi. Oke, siap. Bentar, aku naikin ya. Langsung suruh debat. Dia nyimak dulu lah. Katanya Udah. pengen. Udah. Udah. Ya, alhamdulillah ada masuk. Siapa kok? Assalamualaikum dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Pak wabarakatuh. Muhammad, Masya Allah. Tafadhol. Assalamualaikum. Saya baru diajak sama Mbak Natali untuk gabung katanya. Kalau sehari-hari sih saya ini apa? Di Tionghoa Muslim Inspiration, Sekolah Mualaf Indonesia. Masya Allah. Masya Allah ya, wajahnya mirip orang Padang ya. Chinese. Chinese cuman ada darah ini kan. Bukan Padang ya. Kirain wajahnya mirip orang Padang. Iya. Ya kok, saya pernah lihat kok lu ini di YouTube ya, beberapa waktu lalu itu sempat ada di YouTube-nya teman-teman mualaf dan juga para apologet ya. Nah mungkin karena berhubung sudah ada di sini nih, mungkin bisa berbagi dengan kita apa kesan-kesannya melihat diskusi lintas agama, atau mungkin menurut kau sendiri nih, pernah nggak berhadapan dengan pendeta kucluk, atau ya berbagi informasi aja mungkin terkait tentang debat-debat di offline dan online. Silakan kok. Jadi sebenarnya saya udah sering lihat Uni kayak gitu, udah sering debatnya Uni juga sering. Bentar izin. Ini digedein dong ko Muhammadnya biar teman-teman bantu follow biar bisa on cam. Oke, udah saya gedein. Silakan. Jadi saya itu udah sering lihat, Bang Usma juga lihat, karena kemarin saya juga sudah diminta untuk
mulai ceramah dengan ini ya, apa debat dengan pendeta, cuman saya masih malu-malu kucing lah. Soalnya masih amatiran kayak gitu. Kalau saya sering ngelihat debatnya Bang Usma, terus debatnya Uni ya. Bang Zuma. Bang Zuma ya, sorry Bang Zuma. Iya, iya. Terus Uni, Rifa juga saya sering ngeliat. Yo pinter-pinter gitu, luar biasa cerdas. Saya masih jauh di bawahnya gitu. Cuman keseharian saya memang nanganin mualaf dan juga anak-anak terlantar juga, walaupun gak banyak. Juga apa ya, anak saya semuanya didakwah. Jadi yang Insyaallah. itu sudah punya rumah Quran. Yang kedua itu ngurus kuda. Kebetulan saya punya kuda yang saya dedikasikan gratis untuk penghafal Quran dan apa? Kuda? Kuda? Iya, kuda. Di mana itu lokasinya, Akhi? Di Poris, Tangerang. Enggak, maksudnya daerah Tangerang ya. Itu berarti untuk latihan berkuda itu berapa biaya yang apa biasanya? Teman-teman ini karena dari komunitas perempuan muslimah dan juga baik yang ya, ikhwan dan juga akhwat itu tertarik untuk berlatih kuda atau belajar kuda. Mungkin bisa dipromosi bisa disampaikan nih kalau yang ingin berlatih kuda kemana gitu. Silakan Aki. Ya, ini kamera saya kameranya aktifin gimana? Belum bisa. Oh, belum bisa. Oh, Bang iya. Muhammad Loe-nya jangan lupa di follow teman-teman 1,4 orang ini please. Antum semua mungkin lebih banyak muslim di sini, mohon di follow akun beliau biar bisa beliau itu buka cam ya. Jadi nanti seandainya beliau punya usaha yang bermanfaat untuk umat, tidak apa-apa kita ketahui sekarang ini. Jadi yang mau ke Tangerang misalkannya ingin belajar berkuda, entah itu dipungut biaya atau tidak, kita dengarkan sekarang ini. Jadi apapun usaha beliau, apapun yang beliau upayakan untuk umat atau untuk dirinya sendiri, lebih baik kita membantu bersama-sama begitu. Ya, Aki, mungkin saya tertarik dengan yang rutinitas saat ini itu apa? Selain mungkin berdakwah tipis-tipis, mungkin di offline, diskusi-diskusi tipis-tipis itu apa yang kegiatan rutinitasnya saat ini? Saya itu founder dari Tionghoa Muslim Inspiration. Masya Allah. Oke, Tionghoa Muslim. Berarti ini komunitas khusus hanya untuk orang-orang mualaf dari kalangan Tionghoa, betul? Bukan khusus, tapi menekankan. Jadi saya dakwah kabilah, tetapi tidak menutup yang di luar Tionghoa itu untuk masuk. Dan sekolah mualaf di Semarang, cabang Semarang itu sudah ada sekolah mualaf. Itu murid tetapnya 80 orang. Itu mayoritas pribumi. Jadi bukan keturunan. Mayoritas pribumi. Oke. Jadi teman-teman yang mualaf yang ingin menggali ilmu daerah wilayah Semarang ataupun dari kota lain yang ingin berkunjung, mungkin ada tinggal dari kota lain gitu, bisa tidak menginap di situ? Ada tempat penginapannya atau ada kos-kosannya atau ada asramanya? Sementara kalau Semarang belum bisa karena kami cuma sewa ruangan sepetak karena berhubungan dengan lagunya dia. Ya dana-dana itu. Karena kami dana gitu. 80 ya, Masya Allah. dan harus kami biayai.